Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Tahun ini ketegasan Pak Bapak Rektor sampai tadi jam 11 masih meminta untuk dibuatkan video tes itu, dan itu mengakui dari mana Pak? Apakah dari polisi atau dari mana? Iya, kalau chat pertama itu kan hari Jumat ya. Saya berangkat ke Surabaya karena pertemuan kami dengan perguruan tinggi Katolik itu di Surabaya. Izin menghubungi, beliau menyatakan dari Polrestabes, gitu kan? Saya jawab ada apa-apa karena saya sedang ada pertemuan. Lalu beliau WA meminta pernyataan itu, video itu. Kemudian saya mengatakan mohon maaf Bapak, kami memilih untuk tidak membuat itu. Lalu Sabtunya setelah kami membuat pernyataan di Surabaya itu, beliau WA lagi kan dengan memberi contoh video-video dari perguruan tinggi lain. Ada unsur, ada undim, ada UIN dan sebagainya, dan beberapa PTS di Semarang. Ya jawab saya sama. Maka tadi pagi beliau mengatakan Pak Mbok kasihan dengan saya gitu. Maka saya katakan saya tahu panjenengan menjalankan tugas, tetapi saya juga harus menghormati pilihan, tolong hormati pilihan kami. Lalu tawaran terakhir adalah tidak video tapi pernyataan. Lalu diberi contoh juga dari salah satu rektor di Semarang. Ya saya katakan tidak, karena kami memilih sikap itu. Jadi intinya bukan kami membenci, tidak. Ketika itu hal baik tentu harus kami katakan baik. That's kebenaran toh. Tetapi ketika ada sesuatu yang tidak pas ya kami harus mengatakan itu tidak pas, dan mari kembali ke hal-hal yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi. Ininya itu Mas Intan. Clear ya? Tadi terakhir sekitar jam 11-an sih. Oke, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, Pak itu memang silakan disebutkan namanya terlebih dahulu. kabar dari CNN memang Oke. WA atau telepon memang dari anggota polisian. Ya, beliau menyebutkan dari Polrestabes Semarang. Lalu beberapa kali telepon kan memang tidak saya angkat, karena saya sudah menjelaskan lewat chat itu kan, Iya. gitu. Bisa dilihatkan nomornya berapa? Wah, jangan. Ya, saya juga tidak boleh, kalau secara etis juga tidak boleh. Enggak, artinya takutnya nanti ada sanggahan kalau jangan-jangan itu bukan Polri, jangan-jangan itu. Ya, saya tidak tahu, tetapi lalu faktanya kan sudah beredar juga video-video dari para rektor lain kan, dengan isi yang sama, karena timbrenya saya dikirim timbre juga. Jadi poin pertama ini, poin kedua ini, poin ketiga ini, kira-kira gitu Mas. Pak yang hubungin Bapak itu juga menyebutkan diminta juga dari atasan atau gimana Pak? Iya, karena nanti ya video itu akan diserahkan ke Kapolda. Pak, tapi pernyataan itu terkait apa atau menanggapi petisi-petisi yang dari beberapa kampus atau memang ajakan untuk tema pemilu? Kalau kontennya sih sudah disampaikan, dan itu hampir sama kalau teman-teman sudah pernah lihat videonya ya. Jadi nomor satu kan mengapresiasi prestasi Pak Jokowi selama 9 tahun terakhir. Yang kedua bahwa pemilu 2024 itu kan intinya mencari penerusnya Pak Jokowi. Intinya gitu. Jadi yang disampaikan lewat chat juga hal yang sama seperti juga apa yang muncul di video-video beberapa teman rektor itu. Saudara sekalian, saya dapat laporan. Ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor lain yang belum menyatakan sikap dan akan membuat deklarasi untuk kebaikan bangsa, untuk membangun demokrasi yang bermartabat. Sesudah UGM itu muncul, lalu bermunculan jadwal, tetapi bersamaan dengan itu juga muncul sebuah operasi yang mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan pendapatnya, belum berkumpul untuk deklarasi. Mereka ini diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda. Sikap yang berbeda didatangi mereka untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi baik, pemilu baik, penanganan COVID terbaik dan sebagainya. Lawan! Ya, Lawan! saudara, Bro! ada beberapa rektor perguruan tinggi yang kemudian membuat pernyataan seperti yang diminta oleh orang yang melakukan operasi itu. Tetapi ada rektor yang jelas-jelas menolak, yaitu Rektor Universitas Sugio Pranoto dari Semarang. Dia menyatakan
dia menyatakan didatangi oleh seseorang untuk membuat pernyataan mendukung bahwa pemerintahan Pak Jokowi baik, pemilu baik, penanganan COVID nomor 1 dan sebagainya. Ya. Nah itu yang beredar ke rektor-rektor, tapi tidak semua rektor menyetujui pernyataan itu. Ada yang memodifikasi, kemudian ada yang netralisasi bahwa universitasnya tidak ikut-ikut. Tetapi ada juga yang membacakan itu sesuai dengan pesan yang ditulis template-nya. Coba kamu baca ini. Ada rektor loh yang begitu. Sahabat BN, kejadian ini benar-benar kejadian yang mengejutkan dan yang memprihatinkan untuk demokrasi kita. Baru saja beberapa hari lalu pihak istana menuding bahwa apa yang dilakukan oleh para guru besar membuat petisi, melakukan kritikan kepada kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dikatakan itu partisan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Dwi Payana, yang membuat para guru besar itu tersinggung dan marah. Ditambah lagi pernyataan Menteri Investasi Bahlil yang mengatakan apa yang disampaikan para guru besar itu merupakan skenario. Sekarang muncul apa yang kita lihat pada tayangan ini. Ini benar-benar satu hal yang sangat memprihatinkan dan malah sangat menggelikan. Ini yang bicara bukan sembarangan orang, rektor ini yang bicara, rektor Unika. Ini bukan sembarangan orang yang bicara ini. Artinya apa yang disampaikannya ini benar-benar dapat dipercaya. Ditambah lagi yang bicara selanjutnya Profesor Dr. Mahfud MD yang sekarang seorang cawapres yang baru saja meletakkan jabatannya sebagai seorang Menko Polhukam. Tak lain doa kita, semoga demokrasi tetap tumbuh di bumi persada ini. Dan semoga pemilu kita kali ini bisa berjalan dengan demokratis, berlangsung dengan langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil, tanpa tekanan, tanpa intimidasi.